Biskop. Oke, mana ininya ya? Sempat upload. Oke. Ada. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, view-nya speaker view 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sip. Hmm. Eh, jadi kali ini kita akan membahas sebetulnya tentang bahasa ya, gitu ya. Tentang bahasa ini tentunya bahasa daerah ya. Kita akan belajar kali ini membuat aksara Sunda. Oke, mungkin eh, sepertinya tidak menarik gitu ya, tapi layak untuk diketahui. Ya. Jadi di dalam setiap bahasa daerah, saya pikir punya aksara tersendiri ya. Nah, gitu ya. Bahasa Indonesia ya punya aksara Latin ya ikutnya ya. Nah, di Indonesia ini sebetulnya apa namanya? Tiap suku daerah atau suku bangsa di setiap wilayah itu punya aksaranya tersendiri. Dan ini menjadi kearifan lokal yang seharusnya bisa dikembangkan ya. Eh, di apa namanya dipertahankan begitu. Saya coba cek bahasa bahasa daerah di Indonesia itu totalnya 668 bahasa di tahun 2018. Nah, katanya. Ya, kemudian Indonesia itu mempunyai totalnya itu 801 bahasa di apa namanya meningkat katanya di 2019 ya. Kenapa? Karena mungkin ini baru ditemukan begitu ya. Jadi yang paling banyak bahasa itu ada di Papua tentunya ada 102 bahasa daerah, 71 di NTT. Nah, ini yang daerahnya Orlan sama apa Ulpa dan eh, siapa? Bi ya. Nah, ini katanya ada 71 nih bahasa di NTT itu ya. Kemudian di Maluku ada 62, di Kalimantan ya dan Sulawesi itu ada 23 bahasa. 21 bahasa daerah Maluku Utara itu paling banyak katanya 19 bahasa daerah Kalimantan Timur, 16 bahasa Sulawesi Selatan, 14 bahasa Sulawesi Tenggara. Nah, sementara katanya provinsi dengan bahasa daerah paling sedikit yaitu DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Oh, ternyata Riau ini hanya punya satu bahasa daerah. Katanya ya mungkin bahasa Melayu ya. DI Jakarta Jogja juga hanya punya satu bahasa Jawa saja gitu ya. Nah Sunda pun saya pikir hanya satu gitu ya. Lampung juga punya ya bahasa daerahnya masing-masing ya. Bahasa daerah ini sangat perlu dipertahankan. Kenapa demikian? Karena apa namanya? Eh, ya tentunya kearifan lokal yang tidak harus dihilangkan ya justru itu kebanggaan suatu wilayah membuat sebuah apa namanya ya pertahanan bahasa ya karena dulu pernah saya ikut seminar dibilangnya seperti ini katanya ya kalau bahasa orang yang apa lahir dengan bahasa ibu itu biasanya nilai IQ-nya lebih tinggi daripada hanya orang yang menggunakan satu bahasa umum ya artinya kalau dia lahir di Indonesia hanya menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, kalau dibandingkan dengan yang dilahirkan kemudian diajarkan bahasa ibu ya atau disebutnya mother tongue ya mother tongue itu nah itu disebutnya katanya IQ-nya justru lebih meningkat dan lebih cenderung apa ya mudah bersosialisasi dengan orang lain katanya seperti itu berbeda dengan yang kalau ketika lahir hanya diajarkan satu bahasa. Nah sebetulnya bahasa daerah ini sudah hampir-hampir punah ya bukan hampir punah makin sedikit orang yang bisa atau cenderung 100% tahu tentang bahasa
bahasa daerah gitu ya, termasuk di Sunda. Sunda itu termasuk juga bahasa yang aktif digunakan sehari-hari. Hanya saja kalau yang saya lihat sekarang ini anak-anaknya sudah mulai itu paham tentang bahasa Sunda yang sebenarnya ya. Nah, bahasa yang lain pun juga sama. Bahasa Lampung juga sama ya. Oh, saya pernah ini saya punya 3 buku. Nah, ini 3 buku kalau dilihat ini hasil karya saya dengan Bu Farida, ada 3 buku tentang buku saku percakapan bahasa Lampung, ya kan? Nah ini ya, ini ini buku awal bahasa Lampung. Ini kita bikin untuk apa? Untuk melestarikan bahasa Lampung supaya tidak punah, karena penuturnya katanya hanya 20% lagi yang aslinya gitu ya. Jadi kita bikin ini tuh pegangan untuk Pemda di sana dulu. Nah, kemudian diteruskan lagi dengan yang ini, ya ini 2 ya. Nah ini 3 bahasa nih ya. Ada Lampung, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Ya, jadi 3 bahasa. Ini pun juga sama. Ini sama juga bukunya hampir sama. Ya isinya hampir sama, hanya modelnya berbeda. Nah ini salah satu cara untuk melestarikan budaya kita ya, gitu ya. Saya pun sebetulnya tidak bisa bahasa Lampung, hanya yang bikin kamus ini bagian saya di dalam bahasa Indonesianya. Di bahasa Indonesianya saya yang bikin, kemudian Bu Farida dari Unila itu menguatkan isinya di dalam menggunakan bahasa Lampung. Bahasa Lampung punya aksara namanya had Lampung. Ini had Lampung ya. Tapi kita nggak belajar ini, kita akan belajar aksara Sunda. Ini gitu ya. Saya pun sebetulnya nggak begitu ini ya, tapi lihat di YouTube. Kemudian saya coba sendiri, saya lihat menarik juga ya, karena tidak sulit sebetulnya. Nah, ya, tapi kita perlu melestarikan itu ya. Mungkin Pak buat apa belajar bahasa aksara itu ya, siapa tahu di daerah Anda nanti ada aksara juga. Nah, itu perlu dilestarikan. Kita akan coba masuk ke eh, apa namanya sepadanya. Ah, bisa dibuka nggak sepadanya? Terbuka sebenarnya. Bisa, Pak. Coba masih sepadanya. Kok hilang? Belum kebuka. Sepada. Jadi link Zoom-nya untuk seterusnya menggunakan yang ini ya. Bukan yang kemarin. Yang kemarin itu saya beli di Shopee murah. Habis. Kalau di Shopee ternyata gitu ya tiba-tiba mati aja. Nggak bisa dipakai. Ya namanya juga ini ya, kalau yang ini nggak akan mati kan ini punya ITB. Yang Zoom-nya yang ini. Ya jadi apa namanya, saya pakai yang ITB yang sekarang. Kalau yang kemarin itu dari Shopee saya beli ya. Nah kan udah aja sama aja daripada kita beli langsung, beli di Shopee kan lebih murah. Tahunnya malah ini ya. Yang jelas kan rekaman video saya simpannya di hard disk, nggak di cloud. Kalau di cloud ya hilang gitu nanti kan ya. Nanti saya belum pindahkan. Kemudian yang kemarin untuk tanda tangan, tadinya kan kita menggunakan jot form gitu ya. Nah ternyata jot form itu terbatas juga ya. Apa namanya, si tanda tangannya itu hanya beberapa kali. Kemudian kemarin dibilangnya harus berbayar juga, nggak boleh katanya kalau terlalu banyak ya harus bayar. Ya susah kata saya tuh kan. Nah akhirnya saya bikinnya gini aja, udah saya copy dari hasil yang jot form Anda itu kan ada tanda tangan digitalnya ya. Jadi apa namanya, untuk siswa tidak perlu mengisi tanda tangan digital, kan itu hanya untuk laporan saja gitu ya. Jadi saya bikin aja di dalam bentuk form dalam bentuk Word, kemudian tanda tangan Anda semua saya tempelkan di pinggirnya. Jadi kalau misalnya ada, ya semua tanda tangan itu ada. Kalau nggak hadir, berarti saya akan hapus satu tanda tangannya gitu ya, sesuai si orangnya itu hadir misalnya gitu. Karena kalau menggunakan tanda tangan tiap ini kayaknya repot deh gitu ya. Ada sih sebetulnya untuk mengatasi solusi itu pakai PDF signature ya. Jadi kita tempel lempar satu kemudian tanda tangan, tapi saya pikir sama aja ya, karena si tanda tangannya itu sudah nempel juga embedded ya, orang akan melihat itu ya. Yang penting kan presensi di sini jelas ada, tanda tangannya pun ada, kan itu yang dimintakan seperti itu ya.
Jadi kemarin ya sudahlah saya akali saja, kurang lebih nantinya seperti ini nih. Sebentar ya. Nah ini ya, saya ganti dengan ini. Nah nanti jadi saya begini aja udahlah, karena kan daripada Anda juga nanda tangan lagi repot, biar saya yang rekap. Ya, nah ini ya, ini diambil dari job form Anda, saya copy aja tanda tangannya. Nah nanti seperti ini kurang lebih ya. Saya sengaja menuliskannya kiri kanan itu ya supaya eh, ya real ya. Gitu. Oke, jadi saya tempel aja seperti ini. Nah, ini sudah ada 9 pertemuan. Ya, totalnya 9, hampir 9 gitu itu ya. Dengerin lagi tuh ada tempelan yang kurang pas ya. Dengerin lagi tapi kurang lebih seperti ini supaya Anda tidak menandatangan ulang lagi karena kan sudah mengirimkan tanda tangan signaturenya, sudah ada e-signaturenya gitu ya. Di kita itu repot ya seperti zaman kolonial gitu. Kalau kita bayangkan semua itu harus ditanda tangan dan dicap. Ya, kalau kita pikir tanda tangan dan cap itu ya zaman kolonial ya. Ya, jadi dulu itu di Indonesia kita itu pernah dijajah oleh Belanda. Ya. Nah, cara Belanda menjajah orang Indonesia itu untuk legalisasi itu selalu dia harus menggunakan cap begitu ya. Jadi orang kita tuh dipaksa dijajah seperti itu supaya apa? Supaya bisa terkontrol. Jadi kalau misalnya kita bikin surat apapun itu secara resmi dari misalnya kelurahan atau apa ya yang namanya instansi itu selalu harus menggunakan cap ya. Zaman dulu kan gitu stempel ya, stempel itu untuk validasi. Validasi kenapa demikian? Karena orang zaman dulu dia tidak mau misalnya budak itu seenaknya sendiri, jadi dia harus tanda tangan atas seizin atasan, atas seizin si penjajah itu gitu. Dan ini anehnya dipakai sampai sekarang. Saya nggak paham juga ya, di Indonesia ini selalu harus ada tap dan tanda tangan minimumnya ya. Padahal kan kalau kita lihat buat apa kita capek-capek bikin ini ya. Kalau secara garis besar ya kan teknologi sudah ada, kan udah kelihatan. Anda kalau di laporan ini kan misalnya apa absen jam berapa ngabsennya kan udah kelihatan toh ya gitu. Nggak harus lagi ini kan, ini sudah bukti bahwa Anda hadir, tapi di kita kolonial sekali gitu ya, tetap harus ada tanda tangan katanya. Kalau nggak ada tanda tangan, administrasi tidak bisa lancar katanya gitu. Nanti di keuangannya mandek, nggak akan dibayar juga, termasuk saya dan mahasiswa nanti katanya seperti itu. Ya repot ya gitu, daripada nggak dibayar ya udahlah maunya apa sudah saya bikin gitu. Ya, tapi di Indonesia itu selalu seperti itu. Saya pernah mengajar satu kali orang bule. Orang bule itu kita cukup tanda tangan saja, tidak perlu ada cap, itu bisa mengeluarkan uang kurang lebih 30 juta, 40 juta untuk bayar saya itu bisa. Ya, kalau di Indonesia enggak. Ya, Indonesia kan seperti itu. Indonesia coba kalau nggak ada cap, nggak akan mau dia bayar gitu ya. Di perusahaan asing bisa, asal kita bikin surat tagihan invoice. Dulu itu saya tagihan invoice untuk bayar apa ya, kalau nggak salah kursusan ya, kursusan selama berapa bulan ya, tanda tangan. Kemudian saya tanya juga si bule itu, Pak ini harus ada capnya, nggak perlu Anda bikin aja sendiri invoice tanda tangan Anda, nanti saya kasih ke kantor. Gitu ya sudah, saya akhirnya bikin pernyataan sekian gitu ya, jumlahnya sekian, kemudian tanda tangan sudah, ini tagihan gitu. Nah kalau bule lancar, uangnya keluar gitu ya tanpa harus ada cap dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang saya juga nggak habis pikir ya. Di pendidikan kita pun demikian. Kalau ada SKS silakan diisi online. Pas udah diisi online itu kan harus ditandatangan sama dosen walinya, kan ngerepotin itu ya, kita harus datang ke kampus ya nyari dosen walinya juga nggak datang ke kampus. Nah itu yang kadang-kadang di kita itu aneh gitu ya. Jadi susah kalau di online kan gitu. Tetap ada rasa tidak percaya begitu ya, karena budaya ya. Nah, kita kembali lagi ke aksara Sunda. Nah, ya.
aksara Sunda ini sebetulnya ini sudah sudah ada di Jawa Barat itu sejak lama. Hanya saja dulu karena Sunda itu pernah dijajah juga oleh Kerajaan Mataram, sempat penggunaan aksara Sunda itu mengikuti aksara Jawa, ya, menggunakan Hana Caraka atau Hono Coroko, ya gitu. Nah ya, aksalanya itu dulu. Tapi kesini-sininya banyak literatur yang ditemukan bahwa aksara Sunda itu berbeda dengan aksara Jawa. Ya, ejaannya beda, tulisannya beda, nah gitu ya. Nah akhirnya disepakatilah, nah ini ya, jadi ada kesepakatan di tahun 2000 berapa ya, di sini ada tulisan ya. Setidaknya katanya abad ke-20 masyarakat Sunda itu sudah lama ya mengenal menuliskan menuliskan bahasa yang mereka gunakan. Namun pada masa kolonial masyarakat Sunda ini dipaksa oleh penguasa untuk meninggalkan penggunaan aksara Sunda, ya, yang merupakan salah satu identitas budaya Sunda. Keadaan yang berlangsung hingga kemerdekaan ini menyebabkan punahnya aksara Sunda kuno dalam tradisi tulis masyarakat Sunda. Betul, orang Sunda zaman sekarang rata-rata juga sudah tidak paham cara menulis ini. Nah ini ada contohnya, nggak kelihatan ya. Nah sekarang ini mulai digalakkan kembali aksara Sunda itu. Kalau Anda ke Bandung, ya, di setiap jalan, sudut jalan ataupun museum itu selalu ada dibubuhkan juga aksara Sunda di bawahnya. Misalnya di sini ada Jalan Saleh Dana Sasmita. Nah, itu di bawahnya dia menggunakan aksara Sunda bukan aksara Jawa. Ya kalau di Lombok ditambahkan saya lihat ada aksara suku Sasak plus bahasa Arab. Nah, mungkin di wilayah Anda juga ada ya yang sudah menggunakan aksara bahasa di daerah gitu ya, bahasa daerahnya ya, supaya melestarikan juga sebetulnya ya, meskipun kadang-kadang ini masih belum efektif menurut saya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa membaca aksara Sunda ini. Ini sekarang kita belajar cara baca aksara Sunda itu seperti apa. Nah, kita lihat pada abad 19 sampai abad 20, peneliti kebangsaan asing itu ada K.F. Hall, ada Pliet katanya, dan Bumi Putra, misalnya Aca dan S.E.D. Eka Jati, ya, mulai meneliti keberadaan prasasti-prasasti dan naskah tua menggunakan aksara Sunda kuno. Berdasarkan atas penelitian sebelumnya, akhir abad 20 timbul kesadaran akan adanya aksara Sunda yang merupakan identitas masyarakat Sunda. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Barat nah ini mulai menerapkan Perda tahun 1996 tentang pelestarian bahasa daerah. Ya, pengembangan dan pembinaan bahasa sastra aksara Sunda itu digantikan lagi di Perda 2003 tentang pemeliharaan bahasa sastra dan aksara daerah. 2000 tahun 97, nah 21 Oktober 97 barulah diadakan lokakarya aksara Sunda di kampus Unpad Jatinangor yang diselenggarakan kerjasama Pemda tingkat 1 Pemprov dengan Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Pada saat itu saya tidak hadir tapi kebetulan tahu ya, di tahun 97 ini saya sempat lagi di Pati Ukur di kampus Unpad, nah ada acara ini ya. Acara ini dia mendigitalisasi bahasa Sunda. Jadi di Unicode kan. Unicode itu tulisan komputer itu ya, yang seperti bahasa Rusia. Nah kita kan untuk mengganti font tulisan Jepang juga kan ya, Cina, Mandarin. Itu kan huruf A kayak gimana, B gimana. Nah itu ada Unicode-nya. Nah itu di tahun 97. Dulu saya sempat bukan di 97-nya, di 2003-nya kemungkinan, 2003 atau 2000 berapa ya saya lupa. Ya kalau 97 saya belum masuk Unpad, dia baru SMA ya. Tapi setelah itu 2003-nya. Ya 2003 ada Unicode ya. Nah, akhirnya tahun 99 keputusan Gubernur tingkat 1 Jawa Barat itu menetapkan hasil lokakarya sebagai pengajian tim diputuskan sebagai aksara Sunda Baku. Nah, aksara Sunda Baku ini disebutnya Kaganga. Ya, Kaganga namanya. Bukan Hana Caraka atau Hono Coroko. Ya, dalam bahasa Sunda itu Hana Caraka. A itu jadi O itu jadi A. Ya. Nah, jadi misalnya siapa? Joko, nah namanya jadi Jaka. Nah, gitu. Ya, orang Sunda itu O itu jadi A biasanya ya. Joko, Jaka, ya. Kemudian apa? Nama orang biasanya yang O
misalnya apa ya? Ya misalnya tadi lah ya Joko jadi Jaka, kemudian Mongso jadi Mangsa gitu ya. Pronoto, Mongso, Pranata, Mangsa, nah, gitu ya. Jadi dia berbeda aksaranya A, cenderung huruf A bukan dialek O begitu ya. Kalau Jawa dialeknya dialek O. Nah ini berubah ya. Nah ini aksara Sunda Baku nih. Nah ini kita belajar. Nah aksara Sunda Baku ini terbagi dari 3. Aksara Ngalagena, aksara suara, dan angka. Ada juga rarangken. Nah ya, jadi kalau angka kan bedanya ada 3. Ngalagena, suara, dan rarangken. Nah, ngalagena itu sama seperti halnya konsonan. Ya, kalau kita lihat ini konsonan. Ada K, K itu kayak angka 7. Ada ko, ada h, ada pa, ada fa, na, ga, nga, ca, wala. Nah, rasaka, yatama, dajaba, nyaza. Nah, gitu ya. Jadi semuanya hurufnya ujungnya A orang Sunda itu. Nah, K. Nah, ini huruf K. Kalau K kayak 7, 7. Nah, 7-nya ada stripnya jadi sa dibacanya gitu ya. Nah, kemudian ada aksara suara. Aksara suara ini cenderung seperti vokal. A, I, U, E, O. Ya, ada A, ada E, ada pepet ini ya, pakai curak, curak ya. Punten, n dibacanya ini punten itu pakai pepet ya, bukan punten, bukan punten pakai ini juga ya, ada i, ada u, ada o. Nah kalau angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini sampai 0 ya. 10 berarti apa, kayak G dengan O gitu, itu 10 gitu ya. Nah kemudian ada juga rarangken. Rarangken ini untuk mengubah bahasa yang AK misalnya mau jadi Ki. Nah, ini ditempel di atas tulisannya gitu. Jadi K jadi Ki ya, kayak ada apa namanya penghulu. Ada panyuku. Panyuku itu kalau K jadi Ku, tulisannya kasih bawah jadi U. Kayak bahasa Arab ya. Nah, kalau bahasa Arab kan ada apa namanya? Aduh, saya lupa bahasa Arab. Kan tahu bahasa Arab Kata Jafar apa saja? kasroh domah. Nah, apa? Kata kasroh domah, Pak. Ah iya betul, para Kasro Domah iya. Orang Sunda mah beda Jabar GR. Orang Sunda bilangnya Jabar GR, Kasro sama Domah betul ya. Kalau di bawah itu GR dibilang I itu ya, orang Sunda itu bilang gitu. Ya. Nah, kemudian ada paneleng, paneleng itu jadi epepet, panolong itu jadi O, misalnya kan jadi O, nah, kasih ini, kan jadi E, kasih ini pinggirnya, pamepet paneleng, paneleng ini ya paneleng ada panglayar kalau mau berubah jadi R, kemudian panyecek, pawisan, ya pamingkal. Nah, ada juga pamai. Pokoknya ini ada 13 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bilang Bandung. Nah, ini tulisannya Bandung. Berarti ini B-nya mana, Pak? Mana, Pak? Nah, ini Ba. Ya, Ba. Ba N. N-nya mana N? Bandung, Banan, Bandung. Bandung itu dari Bana, jadinya bukan Ba N gitu ya. Karena Ba, na-nya dimatiin. Ini ada huruf pemati pemaih namanya. Jadi N. Ini na mana na? Nah, ini na ya. Nih, ini na nih ya. Jadi B, Ba, Na. Nah, supaya jadi N, A-nya dihilangkan. Supaya hilang ditempelkan kata pemain. Gitu. Jadi ban. Nah, ini ya. Dung. Dung itu berarti dari da. Da diganti dengan supaya jadi U. Kata kasih panyuku. Gitu. Jadi Bandung. Nah, ini ya. Dung. Angnya nanti ada nggak lagi ya. Nah, Bandung. Ngaknya. Nah, nggak kasih Pak Pamai lagi. Nah, ya gitu. Jadi kita lihat videonya ya supaya apa. Nah, nanti kita coba menulis nama dulu, nama sendiri. Bisa nggak pakai bahasa Sunda ya? Kita lihat ya caranya ya. Ya hampir sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan ya A I U gitu ya, kemudian huruf mati, huruf hidup, huruf tapi di dalam bahasa Arab
ada apa namanya? Supaya panjang ya dibacanya panjang pendek gitu ya. Kalau di Sunda tidak ada karena bahasa Sunda itu tidak bertonal atau bukan bahasa tonal. Bahasa tonal itu bahasa apa? Bahasa yang kalau ejaannya panjang pendeknya itu mempengaruhi arti. Gitu ya, mempengaruhi arti. Yang punya bahasa tonal itu Arab, ya, Cina, itu punya Mandarin, ya. Bahasa Mandarin kan ni hao ma, ma kan gitu ya, dia pertanyaannya ma katanya gitu. Kalau ma, nah itu beda lagi maknanya, gitu ya. Jadi ada dia menggunakan kata garis strip ke atas, kemudian melengkung. Kalau melengkung dibacanya mengayun gitu. Nah itu namanya tonal language, bahasa bertonal. Bahasa Arab pun katanya ya masuknya tonal. Cuman orang Indonesia kan kalau membaca bahasa Arab itu panjang pendeknya kadang-kadang nggak jelas ya karena kita nggak tahu pasti gitu ya, belajarnya nggak serius sampai ke situ gitu ya. Jadi kalau misalnya panjang padahal itu maknanya bisa jadi berubah kan gitu ya, katanya seperti itu ya. Sama artinya itu bahasa tonal itu kalau dia terlalu panjang ngomongnya maknanya akan berubah. Sunda tidak, ya, Jawa tidak, ya, Indonesia, Melayu tentunya tidak, ya, tidak punya panjang pendek. Kalau panjang itu mungkin apa? Oh, ekspresi ya, ekspresi saja jadi panjang. Ya, ya, aduh, sakit kepala saya. Jadi panjang karena itu ekspresif gitu ya. Nah, ini hal yang menarik ya. Nah, di dalam yang menarik ada satu. Di dalam bahasa ada yang disebut namanya onomatope. Kita pernah tahu onomatope? Belum nggak tahu? Onomatope itu ketika diucapkan apa suaranya sama tapi diilisankan beda. Nah, ya, misal gini, kalau saya tanya dulu, kalau suara ayam, nah, suara ayam menurut daerah sana gimana? Kalau orang Indonesia bilangnya kukuruyuk, kan gitu ya, kukuruyuk, gitu. Nah, coba ada yang lain nggak? Cuman kira-kira bahasa sana apa? Kok petak, Pak? Pok petok, nah kan beda. Terus apa lagi? Ada lagi? Coba bahasa Melayu ada nggak? Bilangnya kukuruyuk sama? Sama, Pak. Sama. Kepetok. Oke, ya, koko petok kan beda ya. Kalau orang Sunda beda, kongkorongok namanya. Ya, suara ayam apa? Kongkorongok katanya gitu. Ya, kalau orang Inggris bilangnya apa? Pernah dengar orang Inggris bilang kalau bahasa suara ayam? Suara ayam orang Inggris bilangnya kok kedoodle doo, dia bilang. Kok kedoodle doo. Nah, ya beda ya. Orang orang Jerman beda lagi dia bilangnya. Kokoriko, dia bilang kokoriko. Ya, kok suara ayam dengannya sama, telinganya beda. Nah, itu ya. Suara kucing di kita apa? Meong ya. Di kita paling meong gitu. Suara kucing mengeong kan gitu ya. Tapi kalau di apa? Di Jepang itu apa? Orang Jepang bilangnya kalau tidak salah nyan, kalau nggak salah nyan atau apa, saya lupa ya. Tapi itu dia berbeda ya. Jadi kalau kalau bahasa itu, nah suara tembakan pun beda ya. Coba kalau dituliskan, orang Indonesia paling disebutnya polisi mendor, dor, suara tembakan itu dor ya. Ya, Pak. Orang bule Inggris dia tidak bilang dor, tapi bilangnya bang. Bang, dia kedengarannya bang. Nah, itu namanya onomatope. Onomatope itu ketika dilisankan suaranya jadi berbeda. Nah, ya, ya tadi ada kok keduduk, kokoriko, kemudian kukuruyuk, orang Sunda mah kongkorongok, dibilangnya tadi koko petok. Beda ya suaranya. Nah, itu padahal kan ayamnya itu juga suara ayam kan gitu nggak berubah kan gitu ya. Nah, itu namanya onomatope. Nah, sekarang kita lihat ya yang videonya ya cara membuat aksara Sunda. Kita lihat share screen, share sound dulu. Share sound. Ini kurang ini sih, tapi saya pikir dari sekian banyak yang ada video ini dia yang apa? Yang mudah cara menjelaskannya gitu ya. Memang dia kurang bagus cara ininya
Hanya saya pikir ini mudah gitu ya. Nanti kita lihatnya kemana? Yang ini ya. Setelah ini lihatnya ke sini karena makanya saya sediakan ini supaya bisa nyoba sendiri. Kalau ini nggak jelas tulisannya nggak kelihatan. Kita lihat ya. Halo, Assalamualaikum. Sekarang kita akan mempelajari mengenai bab aksara Sunda. Di dalam aksara Sunda ada beberapa komponen aksara. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai aksara suara atau vokal. Kemudian ada aksara ngalagena, rarangken, dan juga angka. Di dalam aksara Sunda, aksara vokalnya dia memiliki 7 macam. Untuk huruf A bentuknya seperti angka 3. Lalu huruf I bentuknya itu seperti ini, seperti L ya. Kemudian untuk huruf U-nya itu seperti ini, seperti Z, namun di belakangnya ada bentuk seperti itu. Kemudian untuk huruf E seperti ini bentuknya. Untuk huruf O juga sama, bentuknya seperti Z, namun di belakangnya ada seperti huruf N yang melengkung seperti itu. Kemudian huruf E itu sama seperti angka 3, namun atasnya kita kasih seperti huruf V. Kemudian yang terakhir adalah huruf E curak, itu bentuknya seperti angka 3, namun belakangnya kita kasih seperti garis yang ada di tengah. Nah, untuk aksara ngalagena kita tulis dulu hurufnya. Aksara ngalagena merupakan aksara konsonan di dalam bahasa Sunda. Jangan lupa cara penulisannya harus sesuai dengan kaidah aksara ya, jangan asal-asalan. Sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu bagian rangken. Ini merupakan bagian di mana kita akan mengubah suara vokal di dalam aksara ngalagena menjadi yang kita inginkan. Untuk bagian yang pertama, itu ada yang namanya panghulu. Bentuknya seperti huruf J kecil, disimpannya di atas aksara. Ini fungsinya untuk mengubah suara vokal A menjadi I. Kemudian poin yang kedua, ada yang namanya pamepet. Ini sama juga disimpannya di atas aksara, bentuknya seperti huruf V kecil. Ini fungsinya untuk mengubah suara A menjadi E. Untuk poin yang ketiga, ini ada yang namanya paneleng. Bentuknya seperti huruf V kecil, namun di tengahnya ada garis membentuk seperti padi. Ini fungsinya untuk mengubah huruf A menjadi E. Kemudian poin yang keempat, ada yang namanya panglayar. Bentuknya seperti huruf N tapi miring, disimpannya di atas aksara. Ini fungsinya untuk menambahkan huruf R di ujung aksara. Poin yang kelima, ada panyacak. Bentuknya seperti huruf O namun kecil, disimpannya di atas aksara Sunda. Ini fungsinya untuk menambahkan rarangken eng di ujung aksara. Kemudian poin yang keenam, ada panyuku. Bentuknya seperti angka 7 namun kecil, disimpannya di bawah aksara. Ini fungsinya untuk mengubah huruf A menjadi U. Kemudian poin yang ketujuh, ada panyakra. Disimpannya di bawah aksara. Ini fungsinya untuk menyisipkan rarangken RA di tengah aksara. Selanjutnya poin yang ke-8, ada yang namanya panyiku. Bentuknya seperti huruf N, diletakkan di bawah aksara. Ini fungsinya untuk menyisipkan rarangken LA. Kemudian poin yang ke-9, ada yang namanya paneleng. Ini bentuknya seperti huruf Z kecil, namun di tengahnya ada garis ke belakang dan diletakkan di depan aksara. Ini fungsinya untuk mengubah suara A menjadi E curak. Selanjutnya, poin yang ke-10, ada yang namanya panolong. Bentuknya hampir sama seperti poin yang nomor 9. Z kecil, namun garisnya di depan dan diletakkan di belakang aksara. Ini fungsinya untuk mengubah suara A menjadi O. Selanjutnya, poin yang ke-11, ada yang namanya pamingkal. Bentuknya seperti ini, diletakkan di belakang aksara. Fungsinya untuk mengubah huruf A menjadi Ya. Selanjutnya, poin yang ke-12, ada rarangken pangwisad. Bentuknya seperti garis 2 namun miring ke arah kiri, diletakkan di belakang aksara. Fungsinya untuk menambahkan rarangken H di ujung aksara. Poin yang terakhir adalah poin yang ke-13, ini adalah pamaeh. Diletakkan di belakang aksara, bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk menghilangkan huruf A. Bagian yang terakhir ada angka. Bentuknya seperti berikut ini.
Kita tulis dulu ya. Nah, cara penulisan angka di dalam aksara Sunda itu wajib harus menggunakan garis mutlak di kedua sisinya. Misalnya sekarang tanggal 10. Nah, sebelum menuliskan angka 10, kita tulis garis mutlak di samping kanan kirinya. Sekarang kita belajar contoh soal. Soal yang pertama ada kata kakak. Kata kakak terdiri dari dua suku kata yaitu ka dan ka. Kita tulis dulu aksara Sundanya, ka yaitu bentuknya seperti ini. Kemudian kita tulis ulang ka yang satunya. Jadi deh. Lanjut nomor 2. Kita punya kata kaki. Kaki ini terdiri dari dua suku kata, ka dan ki. Kita tulis aksara Sundanya, ka. Yang satunya lagi juga sama, asal katanya dari ka. Kita ingin mengubah ka menjadi ki, maka harus dibubuhkan huruf J kecil atau penghulu di atasnya. Lanjut soal yang nomor 3. Kita punya kata kakek. Kakek ini terdiri dari 3 suku kata, ka, ke, dan ka saja tanpa ada huruf A-nya. Kita tulis ulang huruf Sundanya, ka yaitu bentuknya seperti huruf 7. Kemudian tulis lagi ka yang kita rubah menjadi ke, maka harus dibubuhkan pamepet, bentuknya seperti huruf V di atas. Kemudian ka yang satunya, kita ingin menghilangkan huruf A-nya saja, maka kita harus menggunakan rangkaian pamai. Lanjut lagi soal nomor 4. Kita punya kata peyem. Kata peyem terdiri dari 3 suku kata, pe, ye, dan m saja. Aksara Sundanya kita tulis dulu. Pe itu dasar katanya dari pa. Ye itu dasar katanya dari ya, dan m itu dasar katanya dari ma. Kita tulis dulu aksara Sundanya. Untuk pa bentuknya seperti ini. Untuk ya seperti ini. Dan untuk ma juga seperti ini. Kita ingin mengubah pa menjadi pe, maka kita harus membubuhkan rangkaian panelum di atasnya. Bentuknya seperti huruf padi. Dan ya akan dirubah juga menjadi ye, sama dibubuhkan rangkaian panelum. Dan yang terakhir ma, kita akan menghilangkan huruf A-nya saja menjadi M. Maka kita menggunakan rangkaian pamai. Lanjut contoh soal nomor 5. Kita punya kata sawah. Sawah ini terdiri dari 2 suku kata yaitu sa dan wah. Kita tulis aksara Sunda sa. Kita lihat di dalam aksara Ngalagena, sa itu bentuknya seperti angka 7. Lalu wa bentuknya seperti huruf G namun miring. Nah, kita ingin membubuhkan huruf H di belakang wa, maka ditambahkan rangkaian pangwisan. Bentuknya garis 2. Ditulisnya di belakang aksara. Lanjut soal nomor 6. Kita punya kata mayar. Asal katanya terdiri dari 2 suku kata yaitu ma dan yar. Aksara Ngalagena dari ma bentuknya seperti ini. Dan untuk ya bentuknya seperti ini. Ini tidak dirubah, tetap ma. Yang ini tetap ya juga, namun kita ingin membubuhkan huruf R di belakangnya menjadi yar. Maka kita harus membubuhkan rangkaian panglayar di atasnya. Lanjut nomor 7. Kita punya kata gang. Ini suku katanya ada 1, gang. Asal katanya ini dari huruf ga. Aksara Sundanya seperti ini, aksara Ngalagenanya. Kita ingin mengubah ga menjadi gang, maka kita harus membubuhkan rangkaian panyecek di atasnya. Lanjut nomor 8. Kita punya kata plang. Plang ini terdiri dari 1 suku kata yaitu plang. Asal katanya dari huruf pa. Aksara Ngalagenanya seperti itu. Sekarang kita ingin mengubah pa menjadi pa, maka kita harus membubuhkan rangkaian panyiku di bawah aksara. Kemudian ingin dirubah lagi menjadi plang, maka kita harus membubuhkan rangkaian eng di atas aksara. Selanjutnya nomor 9. Kita punya kata putra. Putra terdiri dari 2 suku kata yaitu pu dan tra. Pu asal katanya dari pa. Kemudian kita ingin mengubah pa menjadi pu, maka kita harus membubuhkan rangkaian panyuku di bawah aksara. Hurufnya seperti angka 7 kecil. Kemudian
setelah asal katanya dari ta, aksara ngalagenanya seperti itu, kita ingin mengubah ta menjadi tra, maka kita harus membubuhkan rangkaian panyakra di bawah aksara. Kemudian jika kita ingin merubah lagi keca putra menjadi putri, maka kita tinggal membubuhkan rangkaian penghulu di atas aksara. Soal berikutnya adalah 10 poe. Ingat, penulisan angka itu harus wajib menggunakan garis mutlak. Angka 1 dan 0. 10 poe, asal katanya, suku katanya pa dan e. Pa dirubah menjadi po, maka harus dibubuhkan huruf panolong atau rangkaian panolong. Kemudian e-nya dari aksara suara atau vokal. Ini e corak ya. Jadi, hatur nuhun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman kamu sebanyak-banyaknya. Oke, nah bisa ngerti nggak? Oke, kita lihat ya. Nah, yang ini nih. Nah, silakan dicoba bikin tulisan aksara Sunda dari nama sendiri dulu deh. Nah, gimana caranya? Bisa nggak? Kalau misalnya siapa nih? Hilwa, berarti Hilwa dari apa? Dari H, ya H jadi hi kan gitu ya. La-nya dimatikan ya, hil. Jadi la-nya ada nggak la? Karena nih, nah ini ada la nih. Nah, hil, wa-nya mana? Wa-nya mana wa-nya? Nah, sini wa, ada wa, mana wa? Fa, wa, mana nggak ada wa-nya? Kagak nggak. Oh ini ada nih. Nah, ini ya. Nah, silakan dicoba ya. Nanti gimana share-nya ya? Share-nya difotoin gitu? Bisa nggak? Di chat, ditulis, fotonya kirim ke sini bisa nggak? Bisa nggak ya? Kalau di Zoom kok bisa, Pak? Kalau di Zoom nggak bisa? Harusnya sih bisa. Bisa sebenarnya, Pak. Sebentar ya, kita coba. Kalau pakai ini nggak bisa ya. Annotate bisa nggak? Di annotate nggak bisa ya. Annotate itu nulis di sini langsung. Bisa sih kalau pakai annotate, tapi tulisannya nanti nggak jelas. Oke, coba pakai di ini aja deh, nggak apa-apa. Di apa namanya? Di foto masukin ke WhatsApp. Nah, kita nanti lihat di WhatsApp-nya, kita buka dari WhatsApp-nya. Oke, betul atau Iya. salah? Oke ya, silakan dicoba penggunaan nama sendiri dulu, bikin nama sendiri. Nah, Nama ya. panggilan tuh lengkap, Pak. Nama lengkap bisa nggak coba? Nama panggilan aja lah, nama depannya aja, nama depan dulu karena kan kita baru belajar. Saya juga baru belajar. Iya, Pak. belum paham, nanti kita cek bareng-bareng gitu, betul atau salah. Sebetulnya sederhana ya, bahasa ini sederhana gitu ya. Ya, tadi yang paling susah itu ketika ada sisipan ya, kera gitu ya. Jadi R-nya itu ada R gitu ya, panyakra jadi kera. Nah itu ya. Oke. Silakan dicoba dulu. Kalau saya juga mencoba, saya belum pernah juga. Tapi kayaknya nggak susah sih. Cek di sininya ya, dilihat di ini ya. Karena cuma segini kok, nggak banyak. Tapi tadi kalau katanya, kalau angka itu harus ada garis dulu. Jadi dikasih garis panjang gitu. Sebelum garis panjang 10, garis panjang lagi. Nah itu namanya angka kalau angka. Nah, cuma segini. Berarti Pak, kalau misalnya kan nama Hilwa kan Hilwa. Itu berarti Hilawa. Lawa gitu. Lawa, lanya tapi dimatiin. Kasihkan kenapa? Pamaih ini. Pamaih itu supaya la jadi L aja. Gitu. Atau mau pakai nggak ada lagi ya, betul, pakai pamaih berarti gitu. Jadi di ujungnya Hilawa. L-nya mati berarti. L-nya dibunuh gitu, dibunuh tuh pakai kata pamaih ini ya. Jadi supaya Berarti setelah la tuh kasih tanda pamaih tuh ya Pak? Iya, setelah wa kasih tanda pamaih baru setelah la kasih tanda pamaih baru muncul lagi huruf wa. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Air ya.
Kita coba ini ya, teman saya sebetulnya dulu pas saya masuk pertama kali itu ada namanya Sinta. Namanya saya lupa nama panjangnya siapa. Dia itu bukan jurusan sastra aslinya ya. Jadi kita itu kalau di dalam linguistik ada tiga jurusan. Ada sastra, ada linguistik, ada filologi. Nah bagian ini tuh ini bagian filologi gitu ya. Nah dia itu dulu ketika di Bandung tahun 2000, saya kan kuliah 2002 ya. 2002, oh enggak, pas S2 yang ini. S2 itu 2008. Nah, ketika 2008 pun aksara Sunda ini belum dipakai banyak. Ya, belum diajarkan, belum ada. Nah, dia menggali ini. Akhirnya apa? Dia diundang ke luar negeri ke sana sini. Ya, dari sini, dari bahasa ini. Padahal dia bukan orang Sunda. Dia bukan orang Sunda aslinya, orang Jakarta. Ya, dia tidak asli, bukan Sunda. Coba ya, dicobain. Kalau saya jadi gimana? Ini Kirim ke WA, Pak. ya ke WA aja. Kita lihat nanti bareng-bareng. Semuanya nyoba ya. Nah, tuh saya udah bisa bikin nama sendiri. Hey. Nah, ini menarik ya. Nah, mungkin di daerah Anda itu perlu diajarkan yang seperti ini kalau ada bahasa caranya sendiri ya. Ini kalau saya lihat bahasa Sunda ini mirip bahasa Thailand ya. Angka ininya apa namanya model-modelnya gitu ya. Karena lebih tajam. Ya, kalau Palawa India itu bulat-bulat. Kalau ini kayaknya mirip-mirip dengan ini ya. Silakan dikirimkan ke WhatsApp-nya. Oke, nanti kita
kalau huruf A aja gimana, Pak? Huruf apa? Huruf A aja. Kan nama wa A-nya kan ada. Ini ada A nih, sebentar. Yang lihatnya di bagian itu, di bagian aksara suara. Aksara suara, lihat. Coba ya saya share dulu. Nih. Ini nih. Aksara suara kan ada A, I, O, E, O. Ini kalau A aja. Oh A, iya, Pak. Iya, I, Pak. U, E, O gitu. Jadi kalau dia berhenti di tengah kayak yang saya Sutiadi, berarti ada A-nya dulu kan? Nah, ada sebetulnya. Kalau saya jadi Sata ada. Ya gitu, Sata ada. Sa-nya jadi Su, Ta-nya jadi I, A-nya misah sendiri, Da jadi Di gitu. Nah, coba. Kan ini ada ya, yang ini aksara suara pakainya. Yang, Aku mau tanya, ya, kalau Yuanda kan jadinya ya ya, Anda. heeh. Terus Ya, jadi N U. Ganti ke ini, kasih panyuku. Yu, ya jadi yu. Ya, kasih panyuku di bawah jadi yu. Ya, A-nya berarti yang ini. A, N-nya berarti apa? Na. Yuanda, nah tapi dikasih kata pameh. Pameh itu na-nya ya jadi N. Oh Nah, iya, baru da jadi ada mah ada. ada. Nah, gitu ya. Oke, Pak. Sip. Oke ya. Jadi ini apa latihan ya. Oh, orang Sunda sendiri pun belum tentu bisa. Saya hanya ini baru hari ini belajar ini. Asalnya oh ini kayak gini, oke ya. Nah, jadi pas baca nggak apa namanya tidak ini ya, gitu. Oke kita lihat yang ini. Kita lihat hasilnya. Sebentar saya download dulu deh. Ya deh. Nah, ya download dulu biar gampang. Kalau huruf B-nya 2 kayak mana ya, Pak? B-nya 2 B, Pak. berarti Bobby. Kayaknya harus satu. BO, B-nya matiin dulu. Bob. B-nya matiin satu, kemudian B lagi muncul. Kasih jadi I. Gitu. Jadi kalau yang Bobby, BO, ba. Jadi 3 kali ba. Yang tengah matiin. Jadi dikasih pamai. Jadi B aja dibacanya. Ba kan jadi B. Nah, gitu. Coba. Jadi kalau B-nya 2 berarti apa namanya? Ada pamai tengah-tengah ya. Iya, Pak. Oke, silakan dicoba dulu. Pak, kalau P sudah ada. P jadi Pak. Dari Pak matiin. Huruf Pak jadi mati. P-nya dibunuh. Nah, dipakai pamai.
Pokoknya jadi pa gitu. Oke. Kita lihat. Ini kan ini latihan apa ya? Kognisi ya. Sebetulnya bahasa-bahasa kita itu bisa dipelajari ya, bahasa simbol. Ini sebutnya bahasa simbol ya. Jadi simbol itu membuat apa ya? Ya kita harus bisa baca simbol-simbol yang kita buat begitu ya. Jadi ini sebenarnya bahasa simbolis ya, sama seperti bahasa Arab. Awal-awal kan kita meraba-raba ya. Itu kita pas kalau mau belajar bahasa Arab itu awal-awalnya ya mungkin apa namanya? Nggak biasa. Tapi lama-kelamaan jadi terbiasa ya gitu. Kognisinya gitu ya, kita harus belajar kognisinya. Oh ini A, oh ini I, oh ini U gitu ya. Bapak mau nanya lagi, Pak. Ya, gimana? Gimana? Kalau tri itu berarti Tri itu dari TI tapi dikasih R, dikasih ada huruf R. Ini kayak yang ini nih. Sebentar ya, saya tunjukkan lagi yang pas videonya tadi. Mana ujungnya nggak keluar? Share screen. Nih, kalau yang TR itu tri tadi di sini ada di videonya. Kasih panengah. TR. Nah, setelah ini. Mana sawah bukan. Mana putra tadi dia bilang putra. Nah ini nih. Katanya itu pu dan tra. Pu asal katanya dari pak nih. Kemudian kita ingin mengubah pa menjadi pu, maka kita harus membubuhkan rangkaian panyaku di bawah aksara. Kasih Hurufnya panyaku. seperti angka 7 kecil. Kemudian itu dari ta dulu. Tra asal katanya dari ta. Aksara ngalagenanya seperti itu. Kita ingin mengubah ta menjadi tra. Maka kita harus membubuhkan rangkaian panyaka di bawah aksara. Panyaka namanya di bawah. Kemudian jika kita ingin merubah lagi Jadi I. kecap putra menjadi putri, maka kita tinggal membubuhkan rangkaian penghulu di atas aksara. Nah, Soal jadi berikutnya adalah 10 gitu. poe. TRA. Ingat, Juga penulisan angka sama. itu harus wajib menggunakan garis mutlak. Angka 1 dan Ini 0. 10 nih, ada 10. garis dulu Poe. kalau 10. Katanya, suku katanya pa dan e. Pa dirubah menjadi po, maka harus dibubuhkan huruf panolong atau rangkaian panolong. Kemudian e-nya dari aksara suara atau vokal. Ini e curak ya. Tuh, Jadi, poe. hatur nuhun. Oke. Siap? Sudah Pak. semua belum? Bu Yunita gimana? Kalau ya, Pak. Halo, di mana Yunita? Kalau Indri gimana, Pak? Kan pakai Indri. Nah, berarti Iya. na, ya na, asal katanya dari da. Da, kasih dulu R, tengah-tengahnya, curak atasnya. Kayak tadi, jadi double, 2. Dri. Jadi da dulu. Oh iya. Ya da dulu kan, ini kan da dulu tadi mana? Nah ini da nih ya. Terus supaya ada R-nya, jadi pakai ini dulu bawahnya, pakai yang R nih sisipan ya. Jadi itu dra, kalau di bawah jadi dra, kalau mau jadi I kasih lagi di atasnya. Mana I? Mana huruf I? Mana tadi I-nya ini? Nih panghulu, kasih panghulu di atasnya I. Ya gitu, jadi dri dibacanya gitu. Jadi DA dulu ditambahkan dulu R, nah jadi dra, supaya jadi I kasih lagi atasnya. Jadi kotak itu kemudian atasnya kasih corak lagi I, panghulu, kasih panghulu, jadi dri gitu, Indri. Nah, Makasih, Pak. oke. A-nya ada A, ni tinggal ubah aja nah jadi ni kan gitu. Jadi bahasa Sunda itu ya unik ya. Ya sebetulnya kalau kita runut bahasa-bahasa ini, saya pikir apa ya?
saya pikir setiap orang itu punya ini sendiri, punya apa namanya, punya keistimewaan ya setiap suku daerah. Dan saya pikir kalau ditelusuri mungkin bahasa ini masih punya kerabat ya, jadi kerabat dengan artian apa namanya, kerabat dengan artian sama satu rumpun ya, mungkin aja ini masih satu rumpun dengan bahasa India atau bahasa Sanskerta ya dulunya ya gitu. Oke, kita lihat lagi. Saya download dulu. Oke, kita download dulu. Mau pakai bahasa Indonesia dipakaikan tulisan Sunda pun bisa ya. Oke. Nah, saya pikir sudah semua ya. Kita lihat ya. Kita lihat hasilnya di download. Nah, tadi. Sebentar. Saya cut dulu biar aku buka kemana-mana. Peace. Nah, oke. Di bawah dulu berarti. Coba saya share screen. Share screen. Share. Nah, oke, yang ini nih ya. Nah, ini ya. Kita lihat yang punya Ulfa. Nama berarti kan ini dulu ya, betul. Nama ini sudah. Nama betul. Saya ini berarti ada. Saya. Ya-nya mana? Ini ada. Saya. Oke. Ulfa berarti Ulfa. Mana U-nya? Yang ini. Oke. L-nya mana? L-nya ini I, Ulfa bukan bukan L, ini I. Jadi Ulafa harusnya. La-nya kan ini nih, yang ini harusnya. Nah, harusnya yang ini. Nah, saya tuliskan lagi ya, sebentar saya buka yang Iya, Pak. ini nih ya, saya buka. Sebentar, kosongan dia saya harus buka. Open with ini. Kayak L sih itu nggak kelihatan, padahal itu teh apa namanya itu I itu. Kita lihat balik lagi ke sini. Di sini ini kita muncul. Oke. Nah, mana? Susah ini, sebentar saya kecilin dulu. Biar kebaca gitu maksudnya tuh. Ini. Oke. Nah, ya. Nah, kalau kita tuliskan, kalau yang tadi betul, nama saya sudah betul ya. Ulfa. Kalau misalnya Ulfa berarti U dulu, betul ya. Yang ini ya. Nah, yang ini dulu. Berarti ini Ulafa berarti dari la dulu. Mana la? Nah, ini dari la harusnya. Nah, gitu. Tapi kasih pamaih. Pamaih itu tadi di bawah. Nah, yang ini pamaih. Pamaih itu la-nya jadi L. Gitu ya. Jadi ini kan asalnya ini U, ini la gitu ya. Ini kasih pamaih. Nah,
Fa. Fa-nya ada fa, mah ya. Mana? Hafa. Nah, ulfa. Nah, ini ada fa. Nah, harusnya gini. Sip, ulfa gitu harusnya ya. Kemudian puwa. Pak jadi pu ya, betul. Ini A, kemudian harus kasih U supaya jadi U, supaya jadi U itu panyurak. Nah ini tuh disimpannya di bawahnya, lupa jangan di pinggir, di bawahnya. Di puwa, ininya pu, gini ya Pak dulu, benar gitu ya Pak. Nah ininya di sini, nah di bawahnya. Uwa, betul. Ini wa-nya kayak angka 3. Uwa. Nah, ya. Uwa. Kemudian dawe, da-nya betul, da udah ada ya. Da, kemudian wa jadi we. Nah, dawa, mana da? Ini, ya betul ya. Nah, ini da. Nah, kemudian wa jadi we. Nah, ini wa ya. Mana wa? Nah, ini betul ya, kayak huruf. Ini G. Kemudian, nah itu jangan di pinggir. W-nya itu pamepet di atas. Di atas sini harusnya. Gitu. Jadi yang ini tuh di tengah-tengah aja ditulisnya ya. Yang apa namanya? Pamingkal yang rarangken itu di tengah. Yang di pinggir ada yang dawe. Nah, gitu ya. Ini E-nya itu di atas ini maksudnya. Ya, kalau ini di bawah gitu. Oke, sip. Nah, kita lihat lagi punya kok nggak kebuka. Nih. Orlan. Nah, Orlan. Berarti dari O dulu. Sebentar, ini udah kita tutup yang gulpa. Kita lihat Orlan. Dari O, betul. R, berarti dari Ra. Ya, Ra dimatikan. Orlan, boleh mau R dimatikan kita ditambahkan R, iya boleh. Oke, ornya pakai panglayar, boleh. Jadi itu 7. Sebentar. Mana Ra? Ra. Ini Ra, ya ini Ra. Nah ora. Kayaknya ini bukan Ra, bukan R deh Orlan. Ini jadi Ra, jadi Rar ini. Orar, jadi orar. Iya ya. Nah, harusnya dimatikan. Orlan. R-nya dulu. Jadi kalau mau O-nya dulu betul. O-nya sudah betul. Yang ya. Nih, O dulu betul. Ya, gitu. O ininya dari Ra. Ra-nya yang itu. Jadi ya. Ra, tapi matiin. Jadinya gini. Or. Nah, di or ya. Kemudian la-nya mana? La mana la? Oh itu la tuh. Ini ya, yang ini ya. La. Nah, la tapi nah ini bisa langsung. Kalau la pakai n langsung pa ini ada nggak? Orlang. Kalau ini Orlang. Nggak ada ya n-nya, ini nggak ada n ya. Ujung n nggak ada. Oh berarti orla ini nggak bisa. Berarti pakai na dimatikan. Nah yang ini Orlan. Nah ini ya tapi kasih mati. Nah gitu ya. Jadi Orlan gitu. Kalau yang tadi kita pakainya ini di sini R itu jadi orarlan jadi. Ya, jadi kakaknya kalau yang ini kan nih. Oh, ini betul. Nah, ini betul, tapi ininya jadi rar. Karena kan ini ujungnya ditambahkan, itu menambahkan R. Tuh, menambahkan R. Jadi rar. Ini matikan. Or. Gitu ya. Oke. Kita lihat. Baik, Pak. Iya, kita lihat lagi punya. Orang itu mungkin butuh. Nah, Lydia. Coba.
Ini siapa yang ada suaranya? Saya matiin dulu. Oke, Lydia. Nah, Lydia, L Y ya. Kemudian L-nya mana? La berarti ya. Ini betul. La. Kemudian kasih Y. Oke. I ya betul. Lia, ini mah masih Lia ini mah. Kalau dia pakai ini pakai Y, ini masih ada A-nya. Jadi harusnya pakai I. I-nya mana? Lydia. I-nya langsung aja pakai yang ini, penghulu. Ya, kalau mau pakai ini apa? LYDI ini betul di. Nah, ini pun juga sama. Oh, harus mati ya. Lia, ini masih Lia ini. Ini masih Lia karena ini LA, ini Y-nya nyisip. Jadi Lia. Dia, ini Lia dia jadinya. Lia dia karena Y-nya belum mati. Kalau matiin ini gimana? Coba. Pakai ini ya. Pakai pamepet lagi gitu boleh 2 kali perarangkannya. Nah, ini agak susah kalau pakai pamaih lagi gitu di sininya. Mungkin Y-nya jangan pakai yang ini, kayaknya li-nya pakai nggak bisa kan namanya pakai Y ya. Kalau mau pakai ini jadi li-nya li biasa. Tapi ini masih ya ini. Lia ini ya. Kalau matiinnya gimana ya? Saya juga nggak tahu nih cara matiin ya. Pamaihnya. Kalau dikasih pamaih 2 kali bisa nggak ya? Panglayar, pamaih. Kayaknya ini nggak bisa ya. Oke. Jadi ini Liadia harusnya. Ini Liadia. Masih Liadia. Karena Y-nya supaya mati. Ya bisa mungkin kayaknya pakai pamaih lagi ya. Sepertinya gitu. Oke, yang ini betul, D-nya betul, Lydia betul, Sapirawati Sa betul, Pak-nya jadi V betul, Safi Ra-nya itu dari Ra betul, Wati Wa-nya iya, A jadi T betul. Nah, yang ini betul. Cuman depannya aja Lydia ya yang LY-nya itu agak susah ya. Iya Pak, makanya bingung tadi mau ganti jadi Betul, apa. betul. Saya juga nggak tahu apakah ini tulisannya seperti jadi gini gitu ya. Yang mana? Oh jadi yang tadi yang ini. Nah, ini tuh apakah jadi bisa gini nggak ya gitu ya? Ini gini, betul ya. Ini betul ini tuh Lia ini, Lia. Jadi masih Lia. Tapi kalau Y-nya ini mau A-nya itu mati, apakah dia boleh pakai pamupet lagi di sini gitu? Kayaknya gitu deh ya. Mungkin masih bisa kayaknya. Ya, tadi juga kan soalnya yang Orlan misalnya kan gitu ya. Ra itu kan dia bisa R itu dimati, Ra mati, kemudian tadi yang Putra kan itu ya. TR itu kan dia bisa muncul Tri, jadi ya Putri tadi kan. Jadi TR itu dia bisa pakai yang mana tadi? Yang TR ini, nah ini nih ya. Panyakra kan tadi dia bisa gitu ya. Jadi tadi dia bilang ini dia bisa gunakan panyakra. Panyakra itu misalnya tadi tra jadi tri. Mana? Sini. Misalnya kan tra tadi ya. TA dulu, TA ini kan. Nah gitu kan. Nah gitu. Kemudian mau muncul R, dia bilang pakailah ini. Ini tra. Kalau mau jadi tri, katanya tinggal ganti tambahkan ini ya, pakai penghulu di sini tri. Nah jadi tri gitu. Berarti ini pun boleh Lydia. Berarti kan ini kalau kita lihat rarangken ini boleh 2 muncul. Berarti ini pun rarangken ini bisa muncul. Lia, Y-nya matikan. Jadi Li. Nah gitu dia betul. Gitu. Saya menganalisisnya secara linguistik aja karena orang linguistik itu seperti itu. Kalau dilihat kayaknya ini deh gitu ya. Nah, ini tuh kalau di dalam linguistik disebutnya pelajaran morfologi. Kita belajar membaca dan membuat tulisan. Nah, kita lihat lagi punya
Nah, diki. Oke. Diki. Ya, di-nya ini di. Da jadi di. Oke, ini tuh di atas harusnya. Di sini nih, di atasnya, jangan di pinggirnya. Jadi di atas. Ya, jadi harusnya nulisnya tuh diki. Misalnya ya, saya hapus dulu. Nah, jadi kalau mau di-nya itu mana tadi di. Nah, ini da ya. Nah, ini da ya. Ini da. Nah, ini supaya ki itu jadi di sini, tengah-tengah. Di K-nya mana K? Huruf K. K itu 77 ya, betul. Ya, K itu 77. Kalau mau ejaan baru, diki pakai C, berarti kaca ini dulu bisa, pakai ini juga bisa. Nah, dis tapi pakai pamai. Dis, kemudian baru K jadi ini. Ini K jadi ki. Nah, gitu harusnya diki. Dicki. Ini itu asalnya da, dacaka asalnya. Ya, dacaka. Da-nya jadi di, pakai ini ya. K-nya ini dimatikan pakai ini. K-nya ki-nya pakai i gitu ya. Diki. Tapi kalau mau pakai y berarti bukan pakai ini. Dic ki. Kaye ya. Nah, ini agak ini kaye. Kaye itu berarti K ini Y-nya kayak yang tadi ya, Sya itu. Yang kayak Lydia. Lydia itu tadi pakainya yang aduh, sebentar. Mana sih? Lihat ininya. Sebentar. Nah, pakai yang ini. Nih, pakai yang ini. Y. Jadi kalau mau pakai diki, ki. Ini pakai gini. Sorry. Ya gitu ya. Nah, gitu. Di ini kia. Ini baru kia. Ini A-nya dia matikan lagi kayak tadi, kayak Lydia dimatiin gitu. Jadi diki gitu ya. Jadi ada ini. Kita lihat lagi. Lydia sudah. Coba. Oh, yang ini yang ahdan tadi tuh ya. Selamat mencoba, betul. Sa jadi se. Sa mana sa? Ya betul. Sa jadi se. Se itu pakai e. Ini betul. Se la. Ini ma. Mat. T-nya mungkin. Mencoba. Ma jadi me. En matikan. Men. CO. Caca jadi co. Oke, coba. Ba ini sudah ada. Oke, betul gitu. Semoga bisa. Jadi semoga ini ba jadi bisa. Ya. Teman, betul. N-nya gini teman. Oke. Nah, ya jadi sebetulnya dalam bahasa Indonesia juga bisa ya. Kita pakai yang ini. Coba yang ini. Ikhwan. Yang panjang. Ini siapa bunyi. Nah, kita lihat ya ikhwan. M ikhwan. M berarti ma. Ma dimatikan. Oke, M dimatikan berarti mana? Ma. Ini, iya betul. M ikhwanul. Nah ih-nya dari i betul. Tambahkan h dimatikan oke. Wa-nya pakai wa betul. Wanul. Nu. N jadi nu. Na jadi nu. Mana na? Nah ini ya betul. Jadi nu. Kasih u. Oh ini salah nih. Ini bukan u, ini apa? Ini mah panghulu kayaknya ya. U-nya mana U-nya? Iya Pak, salah Pak. Di bawah Pak.
Harusnya di bawah ini Iya, pakai Pak. kayak huruf Y gitu ya di bawah. Iya, Pak. Ihwa nul nulnya jadi Ikhwan. Ikhwan kalau ini mah ih ih ini kalau ini pakai ini jadi apa? Ikhwan. Oke, ini tuh ya tadi ya. Oh ini. Jadi kalau yang ini mah nil. Ihwanil jadinya ya. Iya, Nah, Pak. L-nya gitu. Iya, ihsan. Lagi oke, san. Oke, betul. Nah, ini aja salah di bawah satu. Oke, Iya, Pak. kita lihat lagi. Ya. Nah, harus diputar dulu. Nah, Dwi Ayu. Dwi dawa berarti ya, dawa. Jadi Dwi. Ada huruf W-nya nggak? W nyisip bisa nggak? Nggak ada ya huruf W nyisip ya. Jadi kalau yang ini da jadi kalau yang ini jadi jadi dua ini mah. ini kayaknya jadi dua nih, bukan dui. Kalau yang ini dui itu berarti harusnya apa? D dulu, D mati dulu. DWI harusnya gini nulisnya, bukan gitu. Tulisannya DWI harusnya. Kita lihat ya. Jadi dulu, dawai gitu ya. Jadi dwi itu dari D dulu, gini betul D. Tapi matikan D-nya jadi mati. Nah D, wa jadi wi, gitu aja sebetulnya. Wa ini kan gini ya. Nah ini nggak bisa nulisnya kurang bagus ya. Nah gitu. Dewa ini jadi I, dwi. I-nya itu mana? Panghulu pakai panghulu di sini. Nah, dwi gitu harusnya. Ini tuh asalnya dari da, ini dimatikan. Ini wa jadi wi. Karena ada ini. Nah, jadi dwi. Nah, gitu harus. Ayu, ayu. Yu, ya betul. Yu, ya jadi yu, betul. Wi ayu. Mana yu? Ya jadi yu, betul. Sularsih. Sa jadi su, betul. Su, kemudian lar, betul ya. Jadi la, mana lanya? Mana la? Ini la, betul. La tambahkan r, lar sih, ya betul pakai ini, pakai panglayar. Sular sih, oke sih betul. Nah kesini betul, cuman ini aja yang dui depannya aja, yang sininya sudah betul. Oke, sip. Kita lihat lagi. Ini punya Hilwa. Nah, kita lihat. Hilwa. HA ya. Mana HA? Ini H betul. I betul. Jadi ini hil. Nah, ini matikan la-nya betul. Wa betul. Zakia. Za-nya sudah ada za. Oke. Ki-nya oke. Nah, ini tuh jangan di pinggir sini, di tengah harusnya. Kia betul. Kemudian Rosada, ra jadi ro, betul pakai apa? Pakai ini nih, harusnya panolong harusnya. Iya ini ada. Ya ro ini. Ro-nya ke panolong, oke. Harusnya yang ini nih, ini ro-nya bukan yang ini, yang mana ro-nya? Kalau yang ini mah jadi rong. Yang Nela kalau pakai titik ini jadi rong nantinya. Ya pakai ong ini. Iya, Pak. Rong sada. Harusnya ro-nya itu pakai ini, pakai panolong aja, jangan pakai nyecap. Ya kalau panolong itu. Jadi kita gunakannya gini harusnya. Ini ya. Nih, sebentar. Ini harusnya rosada. Ro-nya itu betul. Ini sudah betul 7. Tapi harusnya pakai Z, panolong. Nah, gini. Nah, ro. Nah, itunya betul. Sada, SY ya. Sada. Oke.
Sa-nya ini betul di sini. Sa, supaya Y itu bukan di situ, di bawah sini. Bawah. Nah, gitu. Karena dia nambahin syada. Nah, itu gitu. Jadi ininya tidak disisipkan tapi di bawahnya. Pokoknya yang namanya apa namanya? Panglayar ini memang sih di sini nggak kelihatan jelas ya posisinya ya, harusnya tuh dia nulisnya tuh pakai posisi ini. Nih, sebetulnya ini di bawahnya. Oke. Sip, betul. Cuman satu itu ada sedikit kesalahan. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang punya Hilwa ini. Nih, Muhammad Raifar. Oke, kita lihat. Muhammad, ma jadi mu. Ma, ya, ma. Tambahkan U-nya itu bukan titik. Oh ya, betul. Ya, pokoknya ini kayak Y ya. Muha. Oke. Muha, H-nya itu oke. Hama. Ma-nya betul. Muhammad, betul ya. Muhammad. Kalau mau M-nya 2 berarti ini 2, 1 matikan. Ya, Muhammad. Satu ini 2 ini boleh, tapi 1 matikan. Kemudian D lagi. Raifar. Ra-nya ini ra. Ra betul. Rai ya ini far. Fa tambahkan curak ya, far. Gunawan. Bu-nya gak jadi gu. Oke. Gunawan. Guna. Oke. Na-nya mana na? Ini na. Oke. Na. Wa. Ini wa ya. Oke. Gunawan. Oke, betul. Nah, ini sudah betul. Oke. Sip. Satu lagi. Kita lihat mana? 2 lagi. 3 lagi. Gunawan. Yang ini kita putar dulu. Wahyu. Oke, kita lihat. Wahyu. Dari wa. Wah. Oke, ini wa ya. Wa-nya gini harusnya nih kayak huruf B. Kalau ini mah bukan wa kayaknya. Ini. Wah, ininya bener H-nya. H. Iya, ini benar. Cuman depannya nih. Ini tulisannya kayak G harusnya. Wah. Ya jadi yu. Ya, wahyu. Ya, pakai U ya. Pakai curak bawah. Indah. I ya betul. Indah. N-nya betul. Da-nya dah. Betul. Dah tambah H. Betul. Silvi. Nah, ini sa jadi si. Si ke atas ya. La-nya ada nggak la-nya? Oh iya pakai yang ini. Sila jadi ini kalau ini bukan sila kayaknya. Seli ini mah. Ini Selipi nanti. Silvi itu kayaknya la-nya matiin aja. Jadi kita gunakan yang ini ya. Silvi. Kalau Silvi itu kayaknya baiknya jangan pakai yang ini. Itu Selivi jadinya. Silvi itu gini. Sa dulu ya. Kemudian I betul, ini betul. Sil itu lebih baik dari la, pakai la aja. La-nya mana la? Nah ini. Sil. Nah ini pakai pamai. Silvi, fa jadi vi. Mana pak? Fa-nya nggak ada vi itu ya. Silvi-nya pakai VA-nya nggak ada VA ya kalau dalam bahasa Sunda. Dia pakainya. Oh ini ada ini. Fa. Nah, jadi fa nya pakai gini. Silvi gitu harusnya ya. Silvi. Jadi ininya L-nya. Kalau tadi pakai yang ini sisipan. Ini jadi kalau tadi pakai itu jadi ini sa, ini la, Silvi ini bukan L, ininya jadi L-nya tetap ada, ini ada sambungannya. Ya, jadi kalau misalnya yang tadi mana tadi teh? Ininya mana ini? Nah, kalau yang ini ininya jadi seli. Ini L, ininya L-nya jadi L-nya tetap ada. Asalnya sela ini, tambahkan I, seli jadinya. Selipi, jadi selipi bukan selipi tapi silpi. Oke ya, jadi L-nya mending matikan aja dari pamai.
Budianti, ba jadi ibu, oke. Oke, yang ini Budianti. Bu ini pakai Y, oke Bu. Kemudian Budianti, oke Bud, oke. Yan, oke Yanti, oke betul. Nah, sisa ini aja yang kurang pas, Silvi. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang ini. Oh, yang Ahdan. Nah, coba yang ini. Ahdan. Jadi A dulu. Nama saya, nama, oke. Nama, oke, nama saya, oke. Ahdan, Nah, ini H-nya jadi H, ya. H, oke. Ahadan. Da-nya mana da-nya? Da, betul. Yang ini da. Dan, oke. Ininya harus apa? Kasih mati merenah dan yang ini ya. Dan. Ini mah ahadan. Ahadan. Ini masih ahadan ya. Jadi ininya kayaknya dia kasih mati meren ya, kasih tanda mati nih pemain ya. Irfan. I-nya itu ini betul fa. Oh ini mah masih ahdan ini teh. Oh ini teh ya. Oh D-nya dimatiin ini mah. Ini apa? Kayak jadi bingung. Saya nggak ini A, betul kan? Ini H, harusnya H. K ini mau K, mau ya K ya. K mana? Bukan K ini mah. Ini apa yang ini? Ini si Ahdan mah kayaknya gini deh, yang bawahnya yang ini. Ya cobanya kalau kata saya sih seperti ini. Ahdan. A dulu, benar. A-nya gini kan. Ini A. Kemudian ahadan, gitu ya. Ahadan. H-nya dulu. Ada H mati nggak di sini? Oh, ada itu tuh. Ahadan, tapi itu mah nggak di situ. Bisa pakai ini juga bisa nah gitu juga bisa langsung dannya langsung pakai da. Nah gini da terus nya mana nanti oh ini nah gini nah kayaknya gini juga bisa, ini jadi A, ini sudah H, ini da, ini N, dan kalau mau pakai K berarti A-nya dimatiin dulu, huruf K 77 berarti gini kalau mau pakai yang K. Nah hanya susahnya matinya ya, dan jadi yang ada kayaknya yang biasanya yang ini yang biasa mungkin ya, kalau yang pakai yang ini ini itu pakai mati Pak. Terus dimatiin. Iya. Ya AKH ya H mati. Ini dan ya gitu ya. Dan ya betul. H dan. Ya yang ini nih. Ini H. Oh ya H. H dan yang ini apa? Yang ini apa nih? Ada itu teh tapi dimatiin. Oh, ada di luar yang ini, di luar gambar ini ada. Oh, oke. Ahdan, oke. Dan yang ini Irfan. I-nya betul. Irfan. Ira berarti ya. Irafan. Ini apa yang ini? Ini I betul. I. Lalu Pak. Kalau yang ini, panglayar, oh iya, oke. Irfan, iya betul. Ya ini panglayar. Irfan, Pak, ininya Pak, Pau, oke.
uzan. Oke, betul. Oke, sip. Kita oke, sedang ya pakai bulat. Ba jadi be, oke, belajar. Jar pakai panyurak dan itu oke, bersama. Oke, siap. Nah, kita lihat lagi satu lagi terakhir. Firda. Firda. Coba ya kita lihat. Firda. Pa, oke, pa jadi fi, ya. Firda. Irnya itu dari ra, jadi dimatikan. Ya, da. Betul. Fitriani. Oke, Fitri, ya. Yani. Oke, betul. Nah, gitu. Oke, sip. Nah, setidaknya sudah belajar cara membuat susah-susah gampang ya sebetulnya ya, tapi mungkin kalau banyak latihan ya bisa ya. Nah, jadi dalam aksara Sunda ini pokoknya kita harus banyak latihan, terus aksara Sunda ini bisa menjadi apa ya? Ciri khas wilayah Jawa Barat tentunya, karena dulunya yaitu Hanacaraka ya, orang tahunya ya, Hanacaraka Data Sawala gitu ya, Ngabanga Pajayana, saya lupa namanya itu ya, pokoknya gitu. Tapi kalau yang sekarang diganti menjadi apa namanya, Kaganga namanya ya. Kaganga itu yang lebih kalau kita sebutkan lebih apa namanya, modern. Nah, ya gitu, karena dari hasil apa namanya, kalau kita sebutkan pertemuan-pertemuan gitu ya antara ahli-ahli filologi, bahasa Sunda itu punya ciri khas, bukan seperti Jawa. Memang beberapa masukan itu datang dari Mataram ya, seperti halnya Undak Usuk Basa. Undak Usuk Basa itu cerita tentang misalnya ini ya, tentang apa namanya, bahasa halus, bahasa kasar gitu ya, bahasa sehari-hari, bahasa Loma. Nah, itu datangnya dari kerajaan Mataram. Sunda asli sebetulnya tidak ada itu, dan mengadopsi Jawa karena pernah juga Mataram masuk ke wilayah Sunda. Jadi itu ngikut. Jadi misalnya kalau orang Sunda itu bisa punya apa namanya, unak busuk basa ya. Jadi misalnya kalau untuk ke orang yang sederajat, orang yang berbeda ya itu beda ya gitu. Nah, dan sekarang ini orang Sunda sudah mulai berkurang ya, memperhatikan tentang itu, tentang hal-hal seperti itu ya. Dulu itu misalnya kalau untuk makan aja abdi nuju neda. Kalau untuk makan nuju neda, nuju naon lagi apa, nuju neda, neda itu untuk diri sendiri. Kalau misalnya itu tuh bapak tos tuang acan, nah, mohon bapak tos tuang dengan neda itu beda. Tuang itu untuk orang yang lebih tua gitu, kalau neda untuk diri sendiri. Nah, ini zaman sekarang orang-orang Sunda sudah melupakan itu ya, tidak selalu ini. Sekarang itu lebih modern, Sundanya kadang-kadang bercampur dengan bahasa Indonesia ya. Jadi ketika bicara misalnya sudah makan belum, tos makan can, nah tos makan kan, padahal makan itu bahasa Indonesia ya, harusnya tos neda teu acan. Nah gitunya, tos neda teu acan, tos itu sudah, neda itu makan, acan itu belum atau sudah, acan itu belum, sudah makan belum, tos neda teu acan, tos neda can. Nah kadang-kadang pakai gitu ya, teu acan itu sudah makan atau sudah belum, nah sudah belum makan. Agak susah kalau diterjemahkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dalam kebinekaan tentunya kita harus mempelajari tentang hal itu semua, karena bahasa merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Ya, kalau kita jangan sampai kita itu ribut nanti kalau diambil bahasanya oleh orang lain. Ya, seperti halnya kejadian oleh Malaysia. Ya, Malaysia kan selalu menganggap bahwa bahasa Indonesia itu tuh bahasa Melayu, ya bahasa Melayu, tapi diambillah ke Malaysia. Ya jangan kaget juga, karena memang di Malaysia banyak orang Indonesia
Dan sekarang masih ya secara diam-diam Malaysia itu sebetulnya mengadopsi bahasa Indonesia. Kita Anda lihat film-film anak-anak zaman sekarang, film-film Malaysia itu sudah mulai hampir 70% menyamai bahasa Indonesia. Ya. Nah, dulu itu sempat ada konferensi bahasa Indonesia yang meributkan masalah itu karena Malaysia dianggap mencuri kosakata bahasa-bahasa Indonesia. Nah, dia sudah mulai menggunakan bahasa yang ini karena bahasa asli Malaysia atau bahasa Melayu Malaysia itu sulit untuk dimengerti. Dia mencoba mengambil bahasa-bahasa Indonesia. Ya, mengambil ini kenapa kok diambil? Ya orang gurunya juga dari Indonesia. Ya wajar aja. Makanya mungkin dia merasa lebih nyaman kalau bahasa Indonesia itu terus lagu-lagu Indonesia kan masuk ke Malaysia ya, jadi sudah terbiasa mereka menggunakan itu. Yang masih belum di Malaysia itu adalah ejaannya dia masih menggunakan ejaan Inggris ya, tapi di ejaannya dengan bahasa Indonesia ya. Pernah lihat Upin Ipin kalau dia baca kan ayam, AYAM, ayam. Nah, dia pakai ejaannya AYAM, dia kan pakainya ejaan Inggris ya. Atau misalnya makan, makan misalnya jadi MAKAN, makan, dan tapi makan di sana bukan makan ya. Nah, tapi itu ada sesuatu hal yang memang ini. Selama saya pernah ke Malaysia, tapi di Malaysia itu saya lihat mereka justru nggak bisa bahasa Indonesia yang seperti diterangkan Upin Ipin, itu nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin itu saya pikir ada usaha-usaha dari pemerintah Malaysia untuk membakukan bahasa mereka ya, mirip dengan bahasa Indonesia. Karena ketika saya ke sana pun pas dengar orang Malay ngomong, orang Melayu ngomong, kita coba ngomong pakai bahasa Indonesia pun nggak paham ya. Padahal saya dengar kalau Upin Ipin kita dengarkan hampir mirip dengan bahasa Indonesia kan, paling hanya 1-2 kosakata saja, tapi kenyataannya di sana mereka belum ya. Ini jauh banget ya. Saya masih ingat pas di Malaysia itu mau beli air minum dingin, saya bilang I want bisa minta itu ice teh, saya bilang gitu. Dia nggak ngerti ice apa, ice nggak bisa ice kata saya tuh. Dia nggak paham juga. Teman saya ya dia bisa bahasa Malaysia, saya tanya, ya apa tuh air dingin apa? Sejuk, kata dia, air sejuk. Oh, nah baru aja dia ngambil air sejuk, saya bilang. Baru dia ngambil air dingin. Oh, kata saya itu di sini tuh kata dingin itu sejuk kan gitu ya. Itu kan sebetulnya berbeda ya. Nah, kalau orang Malaysia juga jalan-jalan itu kan pusing-pusing. Ayo kita pusing-pusing, orang kita pusing-pusing muntah. Diajak pusing-pusing muntah. Di sana beda ya. Nah, jadi misalnya tuh apa? Yang paling aneh itu apa ya? Saya lupa. Yang paling aneh itu bahasa Malaysia untuk rumah sakit ya, rumah sakit bersalin ya. Itu dibilangnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Lupa, Pak. Nah, apa coba? Oh, enggak. Di Malaysia ya disebut rumah sakit bersalin itu hospital korban lelaki. Kan aneh ya. Saya juga lucu itu ya, katanya kok bisa gitu ya. Memang iya, ya rumah sakit bersalin itu terdengarnya lucu ya. Kemudian kalau emergency exit di sini juga ada pintu kecemasan. Ya, emergency exit kalau Anda cemas ya pintu kecemasan. Nah, inilah yang bahasa-bahasa Malaysia yang apa ya, yang agak beda gitu ya. Nah, ya. Nah, di sini dia bilang katanya yaitu rumah sakit bersalin itu hospital korban lelaki. Meskipun banyak yang membantah, tapi ini memang seperti itu adanya. Ya, ya kayak tadi kata pusing-pusing gitu ya. Itu juga beda ya. Jadi kita bilangnya kalau pusing-pusing ya pusing ya. Kalau di sana jalan-jalan. Kemudian kalau kosong itu artinya tidak pakai gula. Ya, saya pernah ke sana juga sama. Kalau saya bilang apa sih teh nol, saya sih bacanya teh nol. Saya bilang apa teh nol kok gitu. Ternyata bukan, dibilang itu kosong, teh kosong atau kopi kosong. Teh kosong itu artinya teh tanpa gula. Ya, kopi kosong itu kopi pahit, kopi hitam tanpa gula.
pikir, oh saya baru ngerti gitu. Tapi ada perbedaan-perbedaan, dan ini bahasa yang perlu kita lestarikan. Ya, bahasa daerah, ya itu patut dilestarikan. Gitu. Ya, saya pikir juga kalau di Riau, ya jangan mau disamakan bahwa bahasa Malaysia itu bahasa Riau, bukan kan gitu ya. Kita punya ciri khas sendiri ya, bahasa Melayu Indonesia dengan Melayu sana mungkin serumpun ya, tapi kalau kita bandingkan pasti ada perbedaan. Ya, dalam bahasa Sunda pun demikian. Sunda itu serumpun, bisa ada Sunda daerah Cirebon, Sunda daerah Karawang, Sunda daerah Bandung, Sunda daerah misalnya Sumedang. Itu sedikit banyak berbeda, beda cara logatnya berbeda, ini berbeda. Memang kita serumpun, tapi kalau disebut sama belum tentu sama. Ya, jadi itu suatu kearifan lokal yang perlu kita pertahankan. Saya pikir itu dulu untuk kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sedikit banyak belajar tentang cara membuat aksara Sunda ya. Itu kalau Anda nanti misalnya ke luar negeri ya, mudah-mudahan yang tahu. Biasanya ke luar negeri itu kita diperlukan satu keahlian ya. Biasanya kalau kita mau jadi ikut beasiswa itu diminta keahlian kita itu untuk kearifan lokalnya apa bisa menyanyi bahasa daerah, apa bisa melakukan tarian daerah, silat misalnya gitu ya, macam-macam ya. Saya pikir ini pun bisa ya, yaitu mengajarkan cara menulis bahasa daerah. Ya jarang kan zaman sekarang kan orang pas baca lihat itu, oh kayak orang Thailand kan gitu ya. Kita taunya pas dikira bahasa Thailand, padahal bukan, itu bahasa Sunda ya. Atau bahasa Jawa pun kan dia punya aksara Jawa, Jawi namanya kan gitu ya, aksara Jawi. Kemudian kalau yang lain juga saya pikir punya, itu perlu dipertahankan dan dilestarikan. Itu kasih contoh teman saya yang belajar tentang ini, dia 1 tahun setelah lulus dari situ dia keliling dunia gara-gara ini ya, gara-gara Kaganga ini. Karena dulu belum ada pelestarian ini, belum ada Unicode-nya, orang masih nggak tahu, dia mempelajari tentang itu. Jadi dianggap sebagai ahli di bidang aksara Sunda. Dia bukan orang Sunda, gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa meniru itu menjadi seorang ahli bahasa, misalnya bahasa Riau, bahasa Jambi, misalnya. Ya saya yakin ada tulisannya, ya tulisan aslinya. Dari bahasa tulisannya dari daun lontar, atau misalnya dari, kalau Sunda namanya saeh namanya ya, saeh itu dari daun dari pohon ditulis serat pohon, bukan papirus, namanya saeh. Saeh itu daunnya ditumbuk dulu biasanya ya, ditumbuk, setelah ditumbuk jadi tipis seperti kertas, itu disimpan dikeringkan, nah baru dibuat untuk menulis. Nah makanya saeh ini karena bahannya dari daunan dan sebagainya, makanya tulisan Sunda kuno itu sangat sedikit gitu ya. Yang ada itu bagian yang terselamatkan itu bukan dari daun atau naskah kuno, tapi lebih cenderung ke prasasti. Kalau prasasti banyak ya di Sunda, banyak di Bogor ya, itu prasasti Bogor itu tertulis bahasa Sunda kuno, Sunda lama. Oke, saya pikir itu dulu. Saya cek dulu absennya sudah semua kah? Oke. Sebentar, saya cek dulu presensi. Saya belum laporan juga karena dimintanya kan harus lengkap. Jadi yang kemarin saya belum laporkan. Ya, harusnya sudah laporan juga, logbooknya belum saya isi. Hari inilah saya coba isi. Pak, itu mungkin yang tanda tangan digital mungkin bisa dibuka lagi. Iya, nanti yang tanda digital itu udah ya saya yang tanda tanganin lah ya. Ini yang Dwi Ayu belum masuk. Yang Ayu belum masuk itunya apa namanya? Absennya. Sisa Ayu aja 1. Kalau yang tanda tangan digital saya pikir udah aja lah, nanti saya copy paste saja dari yang kemarin gitu ya. Jadi kan modelnya seperti yang tadi yang saya lihatkan. Mana tadi teh? Saya lupa nyimpennya. Jadi tidak usah tanda tangan lagi, udah aja 1 kali aja. Oke, yang Dwi masih ini. Oke ya, masih ada waktu, saya perpanjang dulu sebentar. Jaringannya masih ini.
Ini sampai jam berapa? Ini saya tambahkan. Sampai sore aja nanti ya. 11. Ya dicoba ya nanti ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau yang absen tadi saya masukkan ke seperti ini. Ya, jadi tidak usah lagi ngabsen yang tanda tangan. Saya pikir udah saya nanti copy paste saja lah. Karena kan udah dapat tuh tanda tangan digitalnya masing-masing dari dari yang jot form kemarin gitu. Jadi nanti biar saya yang absenkan. Itu untuk administrasi saja sebetulnya. Ya, yang gimana tadi deh? Nah ini ya. Jadi saya udah rekap. Ini kebinekaan 1. Nanti saya rekap juga semua. Pokoknya ini sama lah ya. Ya tuliskan seperti ini supaya ini untuk laporan menambahkan di logbook gitu ya. Jadi ini ada kehadirannya ada. Oke, jadi kalau misalnya hari ini tidak hadir, berarti tanda tangannya nanti saya hilangkan 1 gitu ya. Tidak perlu tanda tangan lagi. Saya langsung aja kasih ini karena ini mau untuk syarat doang ya. Sebetulnya kan kehadiran Anda bukan dari sini, tapi tetap ada di sepadanya. Itu admin. Nah, kalau jot form ternyata harus berbayar begitu ya. Terus ada yang satunya lagi PDF itu kita bisa gunakan Adobe Sign-in, Adobe Signature. Tapi kalau Adobe Signature tanda tangannya tetap juga kok gitu. Kalau saya coba itu ternyata tidak berubah tanda tangan kita yang sudah kita gunakan, itu ditempelin aja lagi ke PDF-nya gitu ya. Jadi sama aja dengan yang tadi tinggal copy tempel. Dan kalau misalnya dalam bentuk PDF nanti yang repotnya itu ketika dibagi-baginya itu kan kita harus share nanti dari saya misalnya tema ke Ahdan tema ke siapa lama lah ya. Jadi saya pikir udah pakai yang itu aja lah, kecuali kalau nanti diktinya minta bukti tambahan. Kalau bukti tambahannya dia tidak mau seperti itu ya kita harus mau nggak mau ya bikin lagi ya jot kan gitu ya. Bisa pikir sih mau lah ya, apalagi cuman itu ya, itu nanti saya PDF kan, nggak saya kasih ke sananya nggak dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF. Jadi seolah-olah Anda menandatangan menggunakan Adobe Signature aja ya. Oke, untuk kali ini itu saja dulu. Minggu depan kemungkinan hari Sabtu kita harus mau nggak mau harus melaksanakan lagi refleksi kita, karena kita kalau nggak ketinggalan nantinya ya refleksi mungkin tentang musik itu. Kemarin saya sudah cari-cari orang belum nemu yang pas. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita akan adakan itu. Akan adakan refleksi tentang musik berarti ya. Nah, dan juga harusnya sudah masuk ke ini pun sudah harus ada lagi ya refleksi tentang tapi bahasa minggu depan lagi deh. Oke, baru inspirasi nanti ini ya. Nah, untuk keberangkatan saya juga belum dapat lagi kabar, tapi mungkin kan setelah Anda mengisi itu ya sampai tanggal berapa isinya di situ? 18 kalau nggak salah. 18 ke 18 ya, 1 bulan. Enggak. Apa ya, Pak? Ngisi dari 18 formnya. sampai 18 Desember, Pak. Ya itu ya, nanti berarti itu kan masa pengajuan ya. Masa pengajuan saya pikir ya kalau misalnya semuanya sudah, ITB mungkin akan mengontak universitas masing-masing atau universitasnya sebaliknya akan mengontak ITB, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk saya belum dapat kabar, tapi saya coba nanti akan tanyakan seperti apa. Apakah kedatangannya ini betul-betul jadi atau enggak? Harusnya sih bisa ya, karena kemarin pembayaran untuk dosen itu sebagian sudah dibayarkan. Ya, katanya seperti itu. Yang punya Ahdan juga dicek di rekeningnya sudah ada yang masuk atau belum. Atau barengan, saya juga belum ada yang masuk sebetulnya gitu ya. Karena nunggu laporan mungkin harus lengkap dulu. Ya, tapi kemarin di Telegram beberapa udah dapat katanya, ada yang udah dibayarkan gitu ya. Jadi kemungkinan untuk keberangkatan pun saya pikir mungkin positif akan berangkat pastinya. Ya, nanti ketika berangkat juga pastinya tidak akan masing-masing berangkatnya, pastinya semua akan barengan gitu ya. Yang saya pikirkan itu pasti seperti itu, karena yang sudah pun demikian. Jadi PIC antar kampus itu akan menjadi guide
gitu ya. Jadi misalnya yang di Universitas Riau, nanti PIC Universitas Riau yang akan mengantar Anda semua untuk pergi kalau ke ITB misalnya. Kan Universitas Riau itu banyak juga ya, tidak hanya beberapa orang. Pokoknya total 52 orang yang sudah diajukan. 52 berarti kan ada mungkin 13 atau 15 orang. Nah, itu barengan, tidak mungkin berangkat sendiri-sendiri karena beresiko kalau misalnya sendiri-sendiri nanti ke Bandung nyasar lagi kan gitu ya. Jadi semuanya akan barengan. Kemudian dikonfirmasi, kemungkinan ITB juga akan mengkonfirmasi nanti berapa orang yang datang, ITB akan menyambut orang ya. Jadi kalau yang ini tuh seolah-olah kayak kita mau studi tour ya, bukan sendiri-sendiri, bukan ya. Studi tour dengan artian pastinya pihak kampus akan mengelola keberangkatan teman-teman sekalian kalau memang semuanya sudah clear gitu ya. Sudah tidak ini semuanya akan itu. ITB pun sama, ketika mengembalikan pun sama, PIC ITB harus bertanggung jawab juga untuk keselamatan Anda pulang kembali ke kampung halaman, kan seperti itu ya. Kan idealnya seperti itu karena yang namanya program pemerintah itu bukan program pribadi dengan artian ya pergi sendiri gitu ya, pulang sendiri ya gitu, nggak kayak kuntilanak kan gitu ya. Kalau kuntilanak apa katanya ya, pulang nggak dijemput, datang nggak diantar kan gitu ya, datang nggak diantar, pulang nggak dijemput kan itu enggak ya, pastinya Anda di ini. Dan untuk kos dan sebagainya itu juga mungkin saya pikir akan ada rujukan dari ITB. Saya pikir sih seperti itu ya. Tidak mungkin, memang sih kalau biaya kos saya lihat di situ kecil ya, 500.000 kalau nggak salah dari diktinya per bulan gitu ya, 500.000 per orang per bulan gitu ya untuk kosnya. Nah, saya pikir ITB kalau di Bandung segitu agak berat karena kos itu rata-rata ya ada yang 500, tapi kan kita kan nggak sampai setahun, kan diemnya hanya paling 3 bulan ya, paling sampai Januari sudah pulang lagi. Nah, kemungkinan sih bisa seperti ini. Mungkin ITB akan nanti memberikan rekomendasi, misalnya di Salman biasanya yang saya tahu itu yang ada kosan untuk mahasiswa itu di Salman, dan satunya lagi di Jatinangor, ada satu lagi yang kampus gede itu dia punya juga kos-kosan di khusus untuk biasanya yang pendatang atau mahasiswa beasiswa itu, kalau nggak di Jatinangor gini. Tapi kalau Jatinangor memang jauh ke Bandung, lumayan lah ya, bukan jauh, pakai bis sejam ya, nyampe ke Bandung pakai bis sejam. Ini saya juga dulu di Jatinangor bolak-balik tiap hari ya, tidak jadi masalah ya. Tapi nanti kita lihat mungkin seperti itu, atau bisa saja kalau pengen murah nanti ketika datang di Bandung sewanya jangan sewa kosan per kamar tapi per rumah ya, ada kan satu rumah jadi bareng-bareng gitu ya, satu rumah misalnya 7 orang isinya, nah itu sewa untuk 3 bulan aja kan gitu. Itu biasanya lebih murah dan ya bisa bareng-bareng ya, kalau ada apa-apa kan gampang juga gitu ya. Itu nanti mungkin akan ada prosedur-prosedur, tapi saya yakin ITB pastinya menyuruh Anda kalau datang ke Bandung tinggalnya di tempat mes mahasiswa ya. Saya pikir sih seperti itu, pastinya menyediakannya mes mahasiswa di Jatinangor atau Salman itu. Tapi saya kemungkinan gitu ya, tapi nggak tahu ya, kita lihat ini. Tapi kalau ITB itu ya kadang-kadang ya tetap kita harus bayar, tapi ya bayarnya dengan harga mahasiswa, bukan harga gitu ya, tahu sendiri. Itulah pokoknya kita tunggu kabar 1 bulan ini, mudah-mudahan ada pencerahan kapan berangkat atau tidak. Berangkatnya pokoknya jangan khawatir, pastinya tidak ada yang ilegal, semuanya legal karena tanggung jawab kami semua juga, termasuk dosen, termasuk PIC di ITB ya. Nggak mungkin kita lepas tangan, Anda suruh berangkat sendiri pulang sendiri, tidak mungkin. Sama seperti KKN karena ini sifatnya ya, KKN itu kan kami yang harus tanggung jawab nanti di lapangan gitu. Oke, saya pikir itu dulu, waktunya sudah lewat 10 menit. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di hari Sabtu untuk refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke, sama-sama.